Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nomor 6. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu. Lalu hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu Pak Hasan dan keluarganya sangat mengimani hadis tersebut. Keluarga Pak Hasan terdiri dari 8 orang dan mempunyai persediaan beras untuk 28 hari. Suatu hari Pak Hasan kedatangan tamu menginap sebanyak 6 orang. Maka persediaan beras keluarga Pak Hasan akan habis setelah tadi awalnya itu keluarganya Pak Hasan 8 orang. Lalu persediaan berasnya untuk keluarga mereka sendiri itu 8 orang akan habis selama 28 hari. Ini kalau keluarganya Pak Hasan aja ya, nggak ada orang lain. Untuk 8 orang aja. Nah, terus suatu hari kedatangan tamu nginep nih 6 orang. Berarti kan keluarganya Pak Hasan itu 8 ditambah 6 orang tamu. 8 ditambah 6 itu kan 14. Nah, terus yang ditanya adalah persediaan berasnya akan habis setelah berapa hari pas ada tamu ini. Berarti menurut kamu kalau awalnya keluarga Pak Hasan doang 8 orang itu 28 hari. Pas kedatangan tamu 6 orang nih, kan jumlahnya keluarga Pak Hasan 8, tamu 6 jadi 14. Menurut kamu pas orangnya ada 14 itu berasnya bakal cepet habis dimasak atau bakal makin lama? Ya makin cepat habis ya, karena kan makin banyak dimasaknya seharinya. Misalnya harusnya 1 liter jadi 2 liter gitu, karena makin banyak orang. Karena untuk makannya gitu, nanti jadi nasi. Berarti habisnya akan cepat, berarti berkurang dari 28 hari. Gitu. Berarti karena ini perbandingan berbalik nilai itu berarti orangnya makin dikit, berasnya habisnya bisa makin lama, kan dimasaknya sedikit-sedikit. Tapi kalau orangnya makin banyak, ini ada tamu, jadi habisnya makin cepat. Tuh. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, tinggal kamu kaliin atas sama atas yang udah diketahui. 8 dikali 25. 8 dikali 28 berapa tuh? 8 dikali 28 terus dibagi yang dia tanya itu 14 orang, jadinya berapa hari nanti. Nah 14 dibagi 2 itu kan 7, terus 28 dibagi 2 itu 14. Nah, kalau kamu bagi lagi 7 bagi 7 itu 1, terus 14 bagi 7 itu 2. Nah, yang bawah udah 1, tinggal atas deh. 8 dikali 2 itu adalah 16, berarti 16 hari ya, jadi pas ada tamu makanan berasnya cepat habis, yaitu setelah 16 hari. Sekarang nomor 7. Perjalanan antara Mekah sampai Madinah berjarak 450 km menggunakan kereta cepat Haramain Express akan ditempuh kurang dari 2,5 jam dengan kecepatan 300 km per jam. Sementara perjalanan antara Mekah sampai Jeddah dengan menggunakan kereta yang sama hanya sekitar 21 menit. Jarak antara Mekah ke Jeddah adalah, nah dari yang pertama dulu. Perjalanan antara Mekah Madinah ini ya, berjarak 400 km. Mekah Madinah 400 km. Berarti yang ditanya itu kan jarak Mekah ke Jeddah. Sementara perjalanan antara Mekah Jeddah menggunakan kereta yang sama, berarti keretanya sama nih, kereta cepat Haramain Express. Karena keretanya sama, berarti kan kecepatannya sama, kecepatan kereta itu. Cuman beda tempat aja. Kalau ini Mekah ke Madinah, ini Mekah ke Jeddah. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu jaraknya, jarak Mekah ke Jeddah. Kalau ada kayak gini kata-kata jarak, kecepatan, waktu, kamu ingat segitiga ini.
segitiga ini adalah paling atas itu S itu disebutnya jarak. Lalu V itu kecepatan dan T itu waktu. Kalau ini waktu sama kecepatan boleh dibolak-balik ya. Kecepatan di sini, waktu di sini. T di sini, V di sini. Tapi kalau jarak S harus selalu di atas karena dia patokannya. Karena yang ditanya jarak antara Makkah ke Jeddah, jarak berarti kan S. Kalau nyari jarak, ini berarti jaraknya jangan ikut. Jadi tinggal yang bawah. V dikali T. Berarti jarak itu adalah ini jarak ya. Ini S. Jarak itu adalah V kecepatan dikali T. T itu waktu. Nah, kecepatannya itu kan pasti sama. Itu 300 km per jam. 300. Nah, dikali waktunya T. Waktunya itu 21 menit. Tapi ini masih dalam menit. Berarti supaya jam, kan ini kecepatannya kilometer per jam. Berarti 21 per 60. Kenapa 60? Karena 1 jam itu kan supaya jadi menit adalah 60 menit. Nah, gini. Sekarang ini bisa dicoret ya. Nah, nolnya. Nah, terus 6 dibagi 6 itu 1. Terus 30 dibagi 6 itu 5. Sudah, berarti 35 dikali 21. Itu adalah 105. 105 km. Ini ya, harusnya jawabannya 105. Di sini nggak ada. Nah, sekarang keluarga Pak Anas dan Pak Bilal akan melakukan perjalanan dari Jogja ke Boyolali melalui jalan yang berbeda. Keluarga Pak Anas melalui Surakarta, kalau keluarga Pak Bilal melalui Magelang. Berdasarkan peta dengan skala 1:1.500.000. Diketahui jarak Yogyakarta ke Surakarta itu ini, berarti kita gambar dulu. Kalau yang keluarga Pak Anas dulu ya, Pak Anas ini itu kan mereka sama-sama dari Jogja mau ke Boyolali, cuman jalannya aja beda. Kalau Pak Anas melalui Surakarta, berarti melewati Surakarta. Terus kalau Pak Bilal itu melalui Magelang. Dari Jogja berarti di sini. Jogja. Habis itu ke Magelang. Surakarta dulu ya, Pak Anas dulu. Surakarta. Nah, nanti akan sampai di Boyolali. Nih. Terus kalau keluarganya Pak Bilal, tadi kan Pak Anas. Kalau keluarganya Pak Bilal itu Jogja ke Boyolali, tapi melaluinya Magelang. Melewatinya Magelang. Berarti Jogja, habis itu Magelang lewatnya. Nanti sampainya di Boyolali juga. Nah, ini kalau dari Jogja ke Surakarta itu 2,5 cm. Jogja ke Surakarta sini berarti itu adalah 2,5 cm. Nah, kalau dari Jogja ke Magelang itu 2 cm. Jogja ke Magelang mana? Ini. Jogja ke Magelang itu 2 cm. Kalau Surakarta ke Boyolali ini 1 cm. 1. Terus kalau Magelang ke Boyolali itu 2 cm. Ini masih gambar yang di peta ya skalanya. Nah, sekarang yang ditanya pernyataan berikut yang benar kecuali. Berarti yang nggak benar ya karena kecuali.
Pertama, jarak sesungguhnya yang ditempuh keluarga Pak Bilal adalah 60 km. Jarak sesungguhnya. Kalau rumus jarak sesungguhnya itu apa? Ini ya, jarak sesungguhnya berarti jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Rumus jarak sesungguhnya itu adalah jarak pada peta dikali jarak sesungguhnya. Jarak pada peta dibagi skala. Nah, ini dibagi skala. Nah, jarak pada petanya itu yang Pak Bilal ya. Pak Bilal jarak pada petanya. Pak Bilal itu tadi yang melalui Magelang. Berarti ini jarak pada petanya berarti Jogja ke Magelang itu 2 cm. Terus jarak pada peta Magelang ke Boyolali itu 2 cm. 2 tambah 2 itu 4. Terus skalanya 1:1.500.000. Ya, ini 4. Terus dibagi skalanya itu 1:1.500.000. Ini 1.500.000. Gini. Itu kan berarti ini 4. Terus biar jadi perkalian tadi kan 4 dibagi 1:1.500.000. Ini biar pembagiannya jadi perkalian berarti pindah kayak tadi 1.500.000 jadi di atas, satunya jadi di bawah. Berarti jadi 1.500.000 per 1. Kan saya sama kayak 1.500.000. Jadi dikali 1.500.000. Ini berarti itu kan 4 dikali 15 saja dulu ambilnya. Per kali 15 itu kan 60. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 60. Nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih dalam sentimeter. Ya, tadi kan 4-nya sentimeter. Di sini jadi 6 juta sentimeter. Nah, sentimeter itu dia ngasih taunya ke kilometer. Berarti sentimeter biar jadi kilometer itu sentimeter ini ke kilometer berarti naik berapa nih? Naik 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Kalau naik berarti dibagi berapa tuh? Yang nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 100.000 dibagi ya, karena naik dibagi 100.000. 100.000 kan nolnya 5. Berarti kamu hilangin aja nolnya 5. 1, ini 2, 3, 4, 5. Sudah, berarti jadi 60 km. Ini. Berarti ini betul. Terus ini perbandingan jarak yang ditempuh keluarga Pak Anas dan Pak Bilal adalah 7:8. Tadi kita udah cari kalau Pak Bilal itu 60 km. Sekarang kita cari Pak Anas. Berarti kan rumus jaraknya sama, jarak sebenarnya. Berarti kalau Pak Anas itu sama kayak gini, JP bagi skala. Pak Anas itu ngelewatin Surakarta. Berarti ini 2,5 tambah 1 itu 3,5. Berarti 3,5 dibagi skalanya.
skalanya itu 1/1.500.000. 1.500.000. Nah, di sini. Nah, terus sama dengan ya tadi kan ini pembagian ya, berarti jadi dikali tapi dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Berarti ini 3,5 dikali 1.500.000 yang jadi di atas 1.500.000 per 1, itu kan sama kayak 1.500.000 saja. Ini per 1, berarti kan sama aja, kalau nggak usah ditulis juga bisa. Itu adalah 3,5 dikali 15. Berapa tuh? 3,5 kali 15 itu adalah ya, berarti 3,5 kali 15 itu 52,5. Terus tambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti supaya komanya hilang ini, biar komanya hilang, kita hilangin hapus 1, 0 juga. Berarti jadi titiknya di sini. Nah, 5.250 masih sentimeter. Sekarang ini kita ubah biar jadi kilometer juga. Biar jadi kilometer berarti tadi kan dibagi 100.000. Kan dari sentimeter ke kilometer itu naik. Kalau naik dibagi. Naiknya berapa kali? 5 kali. Berarti dibagi yang nolnya 5 itu 100.000. Coret ini nolnya 4, coret juga ini nolnya 4. Nah, yang bawah kan masih ada 1 0, berarti coret 0, dan yang bawah masih ada 01 tadi. Berarti ini jadi tambahin koma biar setelah koma itu ada 1 angka, karena yang dicoret itu kan 1 angka 0. Jadinya tinggal 52,5 sudah kilometer deh. 52,5 kilometer. Nah, sekarang dia nanya perbandingannya 7:8. Keluarga Pak Anas banding Pak Bilal. Pak Anas dulu ya. Pak Anas berarti kan ini 52,5. Berarti 52,5 ini banding Pak Bilal itu ini 60 km. Nah, 52,5 sama 60. Berarti kan itu 8. Pak Bilalnya jadi 8 perbandingannya. Biar Pak Bilal jadi 8 itu kan berarti 60 dibagi berapa supaya hasilnya 8. Berarti 60 dibagi 7,5. Nah, ini mereka harus dibagi 7,5 dua-duanya. Berarti ini jadi 8. Nah, 52,5 juga sama dibagi 7,5. Berarti itu adalah 7. Nah, perbandingannya 7:8. Berarti betul yang B. Terus kalau yang C, selisih jarak sesungguhnya yang ditempuh keluarga Pak Anas dan Pak Bilal. Selisih berarti dikurang aja ya. Tadi Pak Anas itu 52,5, Pak Bilal itu 60. Berarti yang besar itu yang di atas. 60 dikurang 52,5. Kan selisih. Selisih berarti dikurang ya. Nah, ini kan angka 5 di atasnya nggak ada angka lain. Biar mudah bisa kamu tambahin 0, kasih koma. Koma kasih 0. Karena kan 0 di belakang koma itu nggak ada artinya.
sama aja kayak angka 60 biasa. Ditambah 0 tambah 5 itu 5, ini koma, 0 tambah 2 itu 2, 6, oh kenapa ditambah, dikurang karena selisih. Nah ini berarti dikurang. Nah ini kan 0 kurang 5 gak bisa, berarti dia jadi 10, tapi minjem ke sebelahnya, berarti ini jadi 9. Sini kan tadi 0, berarti ini andain jadi 10, terus dipinjam sama dia jadi 9, ini berarti habis jadi 5. Nah 9, 10 kurang 5 itu 5, 9 kurang 2 itu 7, tambahin koma, 7,5, jadi selisihnya perbedaannya berarti 7,5 ini betul. Nah lalu ini jarak sesungguhnya yang ditempuh keluarga Pak Anas adalah 53,5. Keluarga Pak Anas tadi udah kita cari 52,5 jarak sebenarnya, 52,5. Nah ini tapi dibilang 53,5 berarti salah, harusnya 52,5. berarti karena yang diminta kenyataannya benar, kecuali berarti yang nggak benar, berarti yang D. Nah sekarang nomor 9, menggunakan kereta cepat Haramain Express dengan kecepatan 300 km per jam, perjalanan antara Mekah Madinah akan ditempuh kurang dari 2,5 jam. 2,5 jam ya. Kalau dari soal ini dulu yang diketahui itu kecepatan, berarti V-nya dan waktunya. Lalu pada zaman Nabi perjalanan dari Mekah ke Madinah hanya menggunakan unta atau berjalan kaki. Jika kecepatan berjalan kaki itu 5 km per jam, maka perjalanan Mekah Madinah dapat ditempuh sekitar, nah dari yang pertama dulu ini, dari yang pertama kan kita dapat kecepatannya itu 300, waktunya 2,5, berarti yang belum mata itu jaraknya. Tadi kita nyari jarak itu gini, jarak itu S, berarti buat nyari jarak adalah kecepatan kali waktu. Ya, berarti jarak itu kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya itu adalah 300 km per jam sama 2,5 jam waktunya. Berarti 300 dikali ini 300 dikali 2,5 jam. 300 dikali 2,5 itu 750 jarak, berarti kecepat dalam kilometer ya, jarak 700 km jaraknya Mekah ke Madinah. Nah terus pada zaman Nabi kan berjalan kaki atau pakai unta, itu kecepatannya berarti nggak kayak mobil, nggak kayak pesawat, berarti kecepatannya kecil aja, itu 5 km per jam. Yang ditanya waktunya, berarti kan jaraknya sama Mekah ke Madinah zaman dulu kayak atau zaman sekarang, sama-sama 750. Sekarang ditanya waktunya, kalian ditanya waktu berarti kan T itu berarti T-nya kamu tutup, jangan ikut, berarti untuk nyari T itu adalah yang atas dibagi yang bawah, kan ini tandanya bagi per gitu, berarti jarak dibagi kecepatan, jarak dibagi kecepatan. Nah untuk nyari waktunya, jaraknya itu tadi 750, ini 750. Nah, terus kecepatannya 5 km per jam. Sudah, berarti 750 dibagi 5 itu adalah berapa? 750 dibagi 5 150 ya, berarti 150 jam. Sudah. Sekarang nomor 10, kecepatan baca rata-rata Pak Daud adalah
250 kata per menit. Sedangkan anaknya masih sekolah dasar itu Daus kecepatan baca rata-ratanya 200 kata per menit. Nah, dikasih tahu kalau 250 kata itu sama kayak 1/4 halaman buku. 250 kata ya, sama kayak 1/4 halaman buku. Berarti halaman buku itu kan kayak gini. Ini halaman buku. Kalau dibilang 250 kata itu sama kayak 1/4, berarti ini 1/4 dibagi 4. Nah, itu 250 kata berarti ini bagian paling atasnya. 250 kata kan 1/4 buku. 1/4. Ini 4-nya belum dibaca. Itu 250 kata. Berarti untuk mencapai satu halaman ini 250, ini 250, 250, 250. Berarti perlu 1000 kata ya, biar sampai satu halaman kamu bacanya. 250 tambah 250 tambah 250 tambah 250. Berarti perlu 1000 kata. Nah, pernyataan berikut yang benar kecuali ini dulu. Pak Daud perlu waktu 4 menit untuk membaca satu halaman. Pak Daud itu 250 kata per menit. Tadi kalau 250 kata itu sama kayak 1/4 halaman buku. Berarti ini Pak Daud 1/4 halaman itu 250 kata per menit. Berarti 1 menit ini. Terus tambah 250 kata lagi. Ini 2 menit. Terus 250 kata lagi 3 menit. Terus ini 250 kata lagi 4 menit. Berarti ini betul untuk membaca satu halaman. Sekarang yang B, Daus perlu waktu 5 menit untuk membaca satu halaman. Coba ya. Daus perlu 5 menit. Daus itu 200 kata 1 menitnya. Berarti untuk mencapai satu halaman itu kan 1000 kata. Berarti 200 dikali berapa? Supaya hasilnya 1000. Berarti 1000 bagi 200 itu kan ini coret. Jadi 1000 bagi 200 itu 5. Berarti 5 menit. Ini betul. Nomor yang C, Pak Daud perlu waktu 2/3 jam untuk membaca 100 halaman. Pak Daud 2/3 jam. Berarti ini dulu ya. Kita jadiin 2/3. Berarti 5 terus 2/3 jam. 2/3 itu kan 2/3 jam, berarti kita jadiin menit. 2/3 itu 2/3 jam dikali 60 kan. Karena 1 jamnya 60 menit. Terus sama-sama bisa dibagi, 3 bagi 3 itu 1, 60 dibagi 3 itu 20. Jadi 2 dikali 20 itu 40. Berarti ini 5 jam 40 menit. 5 jamnya ini ya. Karena itu dibilang 2/3 jam. Berarti yang 5 jam kita jadiin menit juga. 5 jam itu kan sama kayak 5 kali 60. Berarti 400 menit. Ya, karena 1 jamnya 60 menit. Jadi 400 ditambah ini tadi 2/3 jam itu 40. Jadi 400 ditambah 40 itu 440 menit. 440 menit. Dia bilang Pak Daud bisa membaca 100 halaman. Kalau 100 halaman berarti kan satu halamannya aja ini tadi Pak Daud perlu 4 menit. Berarti untuk 100 halaman 100 dikali 4 ya. 1 itu adalah 400. Tapi ini dia bilang 2/3 jam. Itu berarti dijadiin menit 440 menit. Berarti salah. Ya harusnya 400 menit. Kalau yang D, Pak Daud bisa menyelesaikan 100 halaman
sementara Daus 80 halaman dalam waktu yang sama. Nih ya, tadi Pak Daud bisa selesaikan 100 halaman. Biar 100 halaman itu kan Pak Daud perlu 400 ya, perlu 400 menit. Nah, si Daus itu dalam waktu 400 menit, bener gak? Dia bisa baca 80 halaman. Daus ya. Tadi Daus itu untuk satu halamannya kan perlu 5 menit. Berarti 5 dikali ini 400 menit dibagi 5 itu 80. Ya betul.